Ya, shalom semua. Puji Tuhan, Shalom. orang-orang yang paling dikasihi. Saya selalu senang katakan beloved, dikasihi, disayangi, dicintai Tuhan Yesus. Ya, kita sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Ya, kita yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, ya, subscribe, share, ya, menjadi bagian dari penginjilan berita kabar baik melalui link ini, ya. Saudara bisa share ke semua orang karena banyak yang membutuhkan kabar baik. Kalau kabar buruk, kabar yang menakutkan, yang mengerikan, kabar yang nggak ada harapan, itu banyak, ya, berseliweran di mana-mana. Tapi kabar baik yang benar-benar baik itu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, kita terus sedang mempelajari dari buku Unmerited Favor, dan sudah sampai pada bab yang terakhir sebenarnya, ini bab ke-22. Ya, bab yang ke-22 suatu bab yang dikatakan jangan sampai lupa gitu, ya, bahwa hal ini jangan sampai lupa bahwa kita ini sangat dalam gitu, ya, sangat dikasihi, dicintai oleh Tuhan, tuh jangan lupa, ya. Dan disebutnya rahasia orang yang dikasihi, judulnya rahasia orang yang beloved, yang terkasih sebenarnya, ya, bahasanya Tuhan itu. Dan kita dalam bab yang sebelumnya kita tahu kita bukan hanya dikasih, kita juga sangat besar diberkati. Sama-sama katakan sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, ya, sampai disebutnya favorit, ya, dan sangat dalam dicintai, ya. Dan kalau kita tahu bahwa kita sangat dicintai, ya, kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya sanggup tapi juga mau. Ya, sama-sama katakan Tuhan itu bukan sanggup, bukan hanya sanggup tapi mau. Ya, bagaimana Tuhan bisa bilang bahwa saya paling dicintai? Kalau saya paling dicintai, minimal Pak Melki nomor 2 dong, Pak Budi nomor 3 dan lainnya berikutnya. Saudara nggak usah khawatir, ya. Kasih itu seperti sinar matahari yang menyinari, dan saudara masing-masing bisa memakai kaca pembesar dan menaruh sinar mata ke arah sinar matahari itu sehingga cahayanya itu bisa fokus kepada saudara, ya. Dan saudara bisa berkata, saya paling dikasihi oleh Tuhan, saya paling dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia di luar waktu dan ruang, ya. Kita bersyukur. Dan kita sudah belajar, ya, bahwa kalau kita tahu kita dikasih, kita itu karena kita percaya, kita berkata-kata. Ya, jangan lupa maksudnya perkatakan gitu. Karena apa? Karena ada pesan Tuhan katakan kan, memang kita sudah belajar jangan berkata-kata yang negatif. Betul, ya. Karena berkata negatif sama aja menabur di tanah hati kita itu benih yang negatif, yang jelek, yang buruk. Tapi ada orang-orang yang memang betul tidak berkata-kata yang negatif lagi, tapi juga tidak berkata-kata kebenaran. Atau ya, kebenaran pasti positif, ya, pasti baik. Nah, itu juga menjadi masalah. Kenapa? Karena sekeliling kita, ya, keadaan dunia ini, kita tinggal di dunia kan, di bawah matahari, nggak ada kabar baik. Bisa aja nanti orang yang bilang, hidup kita payah, ya, masa kayak gini cari duit susah. Terus kita diam aja kan. Tapi kan seolah-olah dia udah kutukin hal-hal tertentu dalam hidup kita. Mana bisa, ya, kita sehat terus? Nggak bisa loh. Ya, mungkin kita lagi dipromosikan asuransi sama orang. Ya, saya bukan anti asuransi. Mana bisa sih naik mobil nggak celaka misalnya gitu. Nah, sebaliknya, kita menabur dalam hidup kita juga hal-hal yang benar, ya. Makanya saya kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Itu dari mana? Dari berita baik.
Dari berita baik ya. Nah, karena itu isunya ya kita duduk aja, dengar terus ya. Jadi itu yang menjadi benih juga buat kita. Kalau kita dengar kabar baik ya kita tinggal aminkan, terima. Dalam seluruh kehidupan kita ya saya lari-lari aja nih. Lari-lari kan bukan kegiatan rohani. Saya bilang Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Dan sebanyak waktu misalnya olahraga lari-lari, saya memperkatakan aja, orang kan mulut saya kan nggak kepake kalau saya lagi lari misalnya. Ya saya berkatakan gitu ya, saya ingat janji-janji Tuhan gitu. Ya, atau kita sedang mandi ya kan, seperti saya bilang ya, kenapa kita lagi pegang kepala kita bilang gini, saya memiliki hikmat Kristus misalnya. Ya, hikmat yang terutama, dan itu hikmat Kristus. Nah, semua itu bisa terjadi kalau kita sadar ya, bahwa kita ini paling dikasihi. Kita ini imamat rajani. Ya, kita udah dengar minggu Jumat lalu ya, kalau imam itu semua kontroversi settle, ditetapkan. Ya, jadi kalau ada orang kusta misalnya, nanti kita dengar orang kusta ya, sembuh, dia bilang, saya sembuh nih, ke imam katanya. Imam yang nentuin, oh kamu belum sembuh, oh kamu sudah sembuh. Nah, kalau imam katakan A ya A, B ya B, selesai. Ya, kalau terjadi pertikaian, perselisihan, oh si A yang benar, si B yang salah, selesai. Ya, itu kita tahu ya di dalam Ulangan 21 ayat 3 tentang imam. Nah, juga kalau raja, kita imamat raja nih. Nah, raja itu titah raja, titah, makanya titah itu perkataan juga kan? Speaks. Ya, raja itu power, berkuasa. Nah, makanya kita memperkatakan, ya, memperkatakan. Tuh ya, Khotbah 8 ayat 4. Ya, dan setelah kita menjalani perjalanan buku ini, kan kita udah dari awal. Ya, kebanyakan juga ikut dari awal juga ada ya, nanti bisa lihat bab-bab di awal. Bahwa ceritanya tentang Tuhan menyertai kita. Nah, kalau kita sadar bahwa kita paling dikasih, Tuhan memang benar, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mungkin. Ume ya, bahasa Alkitabnya ume itu double negatif, tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita atau melupakan kita. Sekalipun kita jatuh, Pak, sekalipun apapun keadaan, apapun situasi apapun, Tuhan tidak akan pernah mungkin meninggalkan anaknya atau melupakan kita. Ya, kalau dosa Tuhan aja nggak inget. Karena apa? Karena Tuhan lihat darah, lihat Yesus. Itu firman, itu kebenaran. Ya, nah itu contoh-contoh yang kita perkatakan ya, bahwa nggak mungkin ya Tuhan itu yang disebut Immanuel itu meninggalkan kita. Nah, kalau kita paham, oh Tuhan menyertai Melkisedek, atau Tuhan menyertai, sebut nama saudara. Ya, saudara itu disebutnya orang yang sukses dan good sukses. Amin. Ya. Bahkan kita itu tadi paling dikasih, kita favorit. Gitu ya. Dikasih Tuhan itu lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Ya. Oke. Ya, jadi percaya benar ini, ya saudara jangan mau lagi dibohongin. Kalau saudara percaya benar, atau percaya yang positif-positif aja, percaya yang baik-baik aja, selalu good opinion, punya opini yang baik tentang Tuhan, wah bahaya tuh Pak Melki, nanti hidupnya sembarangan. Yang ngomong gitu yang sembarangan ngomong. Paham ya? Yang ngomong begitulah yang sembarangan ngomong. Kenapa? Karena ketika kita percaya benar, pasti kehidupan kita mengikuti kepercayaan yang benar itu. Supply Tuhan itu terbuka dalam kehidupan kita. Makanya itulah kenapa kita ini selalu dibilang gini, ayo pandang Yesus saja. Karena pandang pakai mata, pandang Yesus yang adalah firman, ya tentu kita pandang dengan telinga kan. Mendengar dan mendengar. Sederhana sekali. Dan mendengar, terima, aminkan. Pak, saya gak cepat-cepat Bapak untuk menangkap. Gak usah takut, ada Roh Kudus yang ngajarin, yang mengingatkan kita semua tentang apa yang kita percaya ini.
Gampang sekali, mudah sekali. Tapi kita kan sebagai pribadi kita gini, nggak menolak gitu. Banyak belum apa-apa tuh gereja itu menolak. Karena mungkin gini menganggapnya ya. Dia percaya, bahkan bukan hanya gereja, semua orang disebut orang beragama yang percaya Tuhan. Mereka tuh percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, maha kuasa, sanggup. Wah, Allah tuh sanggup. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu sanggup segalanya. Tapi, tapinya kemudian gini. Ya tapi dia belum tentu mau loh. Tuhan itu berdaulat loh. Nah, ketika dia bilang Tuhan berdaulat, mulai terpecah tuh. Tuhan kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik. Enggak, tetap baik, tapi mencelakakan misalnya gitu. Tuhan kadang-kadang menyembuhkan, kadang-kadang ngasih penyakit. Tuhan kadang-kadang menebus misalnya apa bencana, tapi kadang-kadang juga memberi bencana. Nah, keadaan schizofrenia gini, cabang begini, itulah yang membuat apa? Power dari perkataan kita itu terjadi juga untuk hal-hal yang negatif gitu. Hal-hal yang buruk. Bagi saya coba ya. Coba kita lihat mulai dari Roma 8 ayat 32 ini ya. Bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Nah ya, jadi jelas ya Tuhan itu udah memberikan yang the best. Sama-sama katakan yang terbaik di surga. Surga tuh dikosongin sama dia. Sama Tuhan itu. Ya, menyerahkan anaknya. Jadi anaknya itu darling of heaven, termulia di surga. Anak yang tunggal satu-satunya yang memenuhi jagat sebenarnya. Terang, kemuliaan, semua. Ya, tapi dikatakan tidak menyayangkan anaknya sih, bukan dibenci, bukan ya. Artinya gini, diserahkan buat saudara untuk mati di kayu salib, untuk menderita, untuk menanggung ya. Makanya disebutnya tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Yesus buat siapa? Buat semua. Sama-sama katakan buat semua orang. Ya, tetapi barang siapa yang menerimanya by grace, oleh kasih karunia, artinya cuma-cuma, oleh iman, tangan yang terbuka menerima, diselamatkan, ya. Nah, sama-sama baca yuk bagian yang kuningnya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan? Ya, mengaruniakan dengan cuma-cuma, freely given. Coba bahasa Inggrisnya ya. All things. Freely give us all things tuh. Cuma-cuma. Jadi kalau saudara itu sebagai orang percaya nggak ngerti kata cuma-cuma. Cuma-cuma tuh gratis. Sama-sama katakan gratis. Ya. Saudara tuh nggak akan paham karya sempurna Yesus itu. Itu semua cuma-cuma. Ketika kita masih berdosa, kita belum lahir 2000 tahun yang lalu, dosa kita ditanggung semua. Makanya dengan keyakinan penuh kita berkata, yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kok bisa Pak? Kan masa depan kita belum hidup. Ya, 2000 tahun yang lalu semua dosa kita juga masa depan. Ya. Dan dikatakan mengaruniakan kepada kita all things. Segala hal. Ya, segala sesuatu. Amin. Ya, jadi tragedi kalau terjadi pemikiran ya gereja itu tragedi terbesar. Dia percaya Tuhan tuh sanggup. Tapi belum tentu mau. Ya, tidak percaya bahwa Tuhan itu mau. Terus alasannya tadi ya, hak prerogatif Tuhan. Sovereign, apa tuh? Kedaulatan Tuhan. Ya saudara punya anak aja, kalau saudara punya kuasa nih, bisa kasih kesembuhan, bisa kasih penyakit. Sini anak, kamu sehat terus ini, saya kasih sakit. Saudara aja nggak begitu. Tapi kita menuduh Tuhan begitu. Nah, ya percaya yang salah, akhirnya yang membuat kita mengerti. Oh, itulah yang membuat kehidupan orang Kristen banyak yang mislek gitu, salah di depan. Ya, kenapa? Karena tadi ya, kita merenungkan sama-sama. Tuhan sudah memberikan anaknya yang termulia, ya. Untuk apa? Untuk salvation, keselamatan kita.
Kalau saudara dengar keselamatan, saudara udah tahu ya. Itu termasuk segala hal, segala dimensi, segala aspek. Termasuk kesehatan saudara, keuangan saudara, keluarga saudara, roh jiwa tubuh saudara, ya. Semua aspek, semua dimensi utuh, wholeness, ya. Sama dengan shalom tuh. Nah, kalau Tuhan udah kasih yang the best, Tuhan udah bilang all things, terus saudara bilangin, oh belum tentu mau. Ya Tuhan yang kecewa. Ya, kalau dia bisa lebih, itu Tuhan yang lebih kecewa. Ya. Karena apa? Udah diberikan yang mentok plafon tuh bahasa saya. Coba renungkan. Ya, makanya iblis sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa. Dia cuma ngomong. Cuman bukan ngomong firman tentu saja. Kalau ngomong firman ya diputar balik sama dia. Bukankah ya kan Tuhan dibilang pelit, Tuhan dibilang ngasih penyakit, Tuhan dibilang ngasih kecelakaan, Tuhan mengizinkan bencana, perceraian, kerusakan rumah tangga, anak-anak yang mati muda. Ya kadang-kadang muncul di mimbar gitu masalahnya. Cuman kalau iblis ngomong terus manusia dengerin gitu. Ya seperti zaman Hawa aja, lama-lama ngomongan iblis itulah yang ngomongin sama si Hawa. Gitu. Nih, Dam, makan nih Dam, buah ini. Dia nggak bilang iblis yang ngomong, dia bilang, ini nanti kamu akan menjadi seperti Allah, misalnya gitu. Ya. Iblis itu si ular tua. Dia bukan hanya ular tua. Makanya tua itu kutuk. Kebanyakan orang nggak percaya bahwa tua itu adalah kutuk. Wah, nggak bisa Pak, itu alamiah. Iya alamiah, karena kejatuhan, karena ciptaan sudah jatuh. Tapi kebenarannya apa? Kita dimudahkan lagi. Oh nggak bisa Pak, oh nggak bisa sesuatu pamel gitu. Nanti orang kecewa tuh. Nah gitu kan. Sebenarnya ngomongan siapa yang kayak gitu? Ular tua yang ngomong. Kalau Tuhan, ada juga bilang gini, gambarin Tuhan. Wah Tuhan itu tua, keriput, mukanya kereng, marah terus, pegang tongkat, siap-siap mentung, nyari orang berdosa. Di mana nih orang dunia berdosa nih? Wah tuh si Melki tuh ketok, hukum. Ketika orang beritanya seperti itu, ya itulah yang ambil keuntungan ya musuh. Ya, memang mungkin rohani bahasanya. Tadi saya pagi-pagi dengar tuh orang khotbah tuh. Iya, kita nih harus minta ampun. Minta ampun. Benar kan Pak Maki harus minta ampun terus. Ya, minta ampun gimana? Saudara Tuhan bilang, saudara sudah melupakan dosa dan kesalahan saudara, sudah tidak akan mungkin pernah ingat, sama juga tuh. Ya, tidak akan mungkin pernah ingat, tidak akan pernah mungkin melupakan, meninggalkan. Sama. Double negatif. Tapi kita inget-ingetin. Memang kelihatan seperti rohani. Loh, kalau gitu kita ingat apa dong? Kita ingat kebenaran. Sama-sama dengan saya ingat kebenaran. Misalnya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ketika kita masih gagal. Kalau kita misalnya masih terikat aja, saudara masih bisa bilang, saya duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan maha kuasa. Dan saya berkata, dia yang melepaskan saya dari jerat perangkap burung misalnya. Paham? Ya karena hidup dan mati dikuasai sama lidah. Tapi kita dasarnya apa? Kita nih beloved, kalau kita tahu kita sangat dikasihi, ya kita paham. Nah sekarang kita masuk lebih dalam ya. Kita masuk nih tentang bagaimana pandangan Tuhan yang berbeda dengan agama sekarang. Agama perjanjian lama, hukum Taurat sangat berbeda dengan misi kedatangan Tuhan Yesus. Ya, tujuan Tuhan Yesus supaya saudara hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan, dari mati jadi hidup. Nah, kita lihat ya contoh di Matius 8 ayat 1 sampai 3 ya. Jadi sebenarnya kalau dibalik ya gereja-gereja banyak sakit kusta. Ya karena tidak melihat kasih karunia dan kebaikan Yesus, atau kebaikan dicampur dengan hal-hal yang tidak baik. Nggak apa-apa buka aja, Mek. Ya bahkan ya beberapa gereja
ngomong-ngomong udah 20 menit, cepet banget ya. Dijual gitu ya. Kenapa? Karena orang nggak melihat lagi kabar baik. Ya. Matius 8 ayat 1. Ketika Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, Yesus berbondong-bondong datang. Jangan ngarepin apa? Ngarepin kesembuhan sebenarnya ya. Atau dilepaskan. Nanti kita baca ayatnya. 2. Bahkan datanglah seorang yang sakit kusta. Nanti kita lihat apa itu kusta. Kepadanya dan sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Tuh ya. Dia bukan nggak percaya Yesus itu Tuhan, itu sanggup. Tapi apa dia mau? Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya benar ya, tepat ya kata-katanya ya. Kalau kusta itu bukan hanya sembuh tapi tahir ya. Kusta itu gambaran dosa juga. Tahir itu gambaran kudus gitu, tahir. Ya. Nah, ayat 3 kita lihat kasih dan kemurahan Tuhan ini nih. Lihat ya, sama-sama katakan kasih dan kemurahan Tuhan yang cuma-cuma. Lihat ya, bayangkan sekarang. Orang kusta datang. Ya, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Ya, jadi pertama orang kusta nggak mungkin bisa dijamah. Nanti kita baca ayatnya. Karena kalau dijamah dia najis. Nah, gitu dulu ya. Dan berkata aku mau. Sama-sama saudara ya, kalau saudara sedang merenungkan, benar nggak sih Tuhan mau saya ini misalnya sembuh atau sehat, atau saya dari kegagalan ini, Tuhan benar nggak sih mau? Mungkin iblis bilang, wah pengalaman juga nggak berkata gitu. Pengalaman berkata bahwa nanti kalau beritanya pengharapannya terlalu tinggi Pak Melki, pasti orang kecewa. Pasti orang kecewa. Pasti orang akan meninggalkan Yesus. Ya dari awal banyak tuh orang wanti-wanti saya. Jangan beritakan yang baik-baik terus. Tuhan itu nggak bisa tuh baik. Nanti orang kecewa Pak Melki. Apalagi Pak Melki ngajarinnya mentokin plafon. Katanya tadi absolut mutlak. Oh pasti nanti orang kecewa. Oh saya bilang gini. Ya. Kalau saya ngomong pasti orang kecewa. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, kalau saya turunin, Tuhan yang kecewa sama saya. Walaupun Tuhan gak bisa kecewa ya. Tuhan sebenarnya rugi gitu. Jadi gak terjadi susah ya. Sehingga tidak terjadi apa yang tadi Roma 8 ayat 32 bilang. All things, semua hal. Dengan cuma-cuma tersedia buat kita. Aku mau. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya. Jadi semua orang tuh disembuhkan sama Tuhan. Tanpa syarat, datang apa adanya. Nggak pakai dikualifikasi sama Tuhan. Oh kamu masih dosa, kamu masih gagal, kamu masih gini. Sebelah sana, kamu masih ribut sama suami. Sebelah sini, sebelah sana. Oh kamu mah sembuh, kamu mah setengah sembuh. Enggak. Kisah 5 ayat 16, coba baca. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Baca sama-sama. Dan semua disembuhkan. Jadi Tuhan bukan hanya sanggup tapi mau. Ya, jadi jelas ya saudara nih menjalani hidup kita nih udah mulai metanoia ya, berpikirnya tuh berbeda. Kenapa? Karena kita nggak lihat ke diri kita atau yang kita harapin atau dokter atau obat. Walaupun gini ya, jangan disangkut pautkan. Gini. Ya kamu masih ke dokter sih, itu namanya nggak percaya. Oh nggak ada urusan. Kamu masih makan obat sih. Orang itu artinya kamu nggak percaya. Oh jangan disangkut pautkan. Ya kalau mau dibilang gini, iman tanpa perbuatan mati, artinya gini, korelasi ya kan, korelasi actionnya adalah apa? Ya berkata. Cuman itu Pak. Iya cuman itu. Itulah correlation action dari iman. Pahami ya? Bukannya gini, pengobatannya dibuang. Kecuali, ya bedakan ya, kecuali Roh Kudus ngomong sendiri. Saudara lagi doa, udah Mel, jangan dimakan lagi. Ya itu mah tenang aja, berarti saudara terima kesembuhan gitu ya. Nah correlation actionnya apa? Korelasi actionnya adalah berkata.
Kita udah dengar ya beberapa waktu yang lalu. Semua disembuhkan. Nah, lihat ya. Jadi menurut perjanjian lama supaya makin tegas ya. Siapa tuh orang kusta? Imamat 13 ayat 45. Dan orang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik. Ya, dia harus beda penampilan ya. Rambutnya harus terurai, nggak usah disisir, jadi gimbal, acak-acakan. Dan lagi dia harus menutup mukanya sambil berseru. Ya, jadi kalau melihat orang harus tutup muka. Najis, najis. Ya, jadi dia diasingkan dari komunitas. Ya, 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Ya, kata-katanya najis. Jadi kalau orang berdosa makanya disamakan orang kusta, najis. Ya, memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Ya, dia bahkan diasingkan dari keluarganya. Ya, dia harus tinggal di luar perkemahan, di luar rumah. Ya, tidak ada lagi yang dekat menyentuhnya. Ini penyakit yang mengerikan. Ya, terus anggota tubuhnya copot. Itulah gambaran kusta. Gambaran dosa. Hancur hidupnya. Nah, ketemu Yesus. Ya, kalau di perjanjian lama, terusin dulu ya, Imamat 5 ayat 2. Atau apabila seorang kena kepada suatu yang najis, ya, orang kusta tadi najis kan? Bangkai binatang juga najis, bangkai hewan najis, ya. Bangkai binatang tuh semua tuh yang mengeriap disebut najis tuh ayatnya. Sekalipun nggak disadari, ya nggak sengaja gitu kena bangkai gitu. Ya, dikatakan apa? Ia menjadi najis dan bersalah. Harus ada pentahiran ini itu. Tapi kita udah dengar tadi di dalam Matius 8, malah disentuh sama Tuhan. Artinya apa saudara? Lihat ya, perhatikan baik-baik. Di perjanjian lama, yang kudus kena yang najis, yang kudus jadi najis. Ya, makanya kalau orang agama gitu kan, pengudusan, ya air wudhu misalnya gitu. Kena perempuan jadi najis, kena ini jadi najis. Kalau kita terbalik saudara. Ya, Yesus yang kudus kena yang najis, kusta yang najis jadi kudus, jadi tahir. Lihat perbedaannya ya. Dari situlah saudara akan melihat bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi, mencintai manusia, kita ya, anak-anaknya apalagi ya, kita bisa fokus terus, dan Tuhan Yesus itu menguduskan dan sanggup dan mau menyembuhkan, memberkati, melindungi, memelihara. Coba deh, dari kehidupan saudara nih makin lama kan semua aspek saudara lihat, saudara dengar, saudara terima semua. Apa enggak Kanaan saudara tinggal? Ya, semua sudah tersedia. Percaya enggak ya? Jadi udah jelas ya bahwa Yesus itu kalau dulu dia menyentuh yang najis, ya Yesus itu sama. Kita baca Ibrani 13 ayat 8. Ya, Yesus Kristus tetap sama kan, tetap sama. Baik kemarin 2000 tahun yang lalu, 4000, 6000, selama-lamanya masa lalu, ya kemarin maupun hari ini, sama-sama dengan hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita lihat ya, itulah Tuhan Yesus kita. Itulah sebabnya kita datang apa adanya. Kita nggak mandi dulu untuk datang, ya, karena dia air hidup, ya, dia itu terang, ya. Ya, jadi beberapa orang karena beralasan menjauh dari ibadah karena merasa nantilah kalau udah enakan dikit, saya masih banyak salah, masih banyak dosa. Nggak begitu saudara ya. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan gini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, ya Yesus ada terang, sama seperti dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, kata menyucikan itu present continuous tense ya, terus menerus. Ya, itulah sebabnya kita dibawa air terjun darah Yesus. Amin. Ya, jadi
Kita nih di dalam terang, kita di dalam, sama-sama katakan, saya di dalam Yesus. Ya, karena kalau kita di dalam Yesus, kalau kita itu gagal, kita gagal di mana? Atau kita jatuh di mana? Keluar Yesus, Pak. Oh enggak. Ya, kita jatuh di dalam Yesus. Kenapa? Karena kita di dalam Yesus. Ya, dan kita itu terus-menerus, continue, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak pernah putus. Ya, di bawah air terjun darah Yesus. Tuh kan darah anaknya itu menyucikan kita daripada dosa. Jadi kenapa kita bilang, oh kita nggak lagi fokus dosa. Kenapa? Ya, karena darahnya terus-menerus menyucikan kita. Nah, kalau kita juga kotor karena berjalan di bumi ini, kaki kita kena debu. Ya, seperti kalau daun anggur kena debu, kan dia susah berbuah. Ada air firman Tuhan. Jadi iblis itu nggak bisa apa-apa, saudara. Nggak bisa makan kita sebenarnya. Makanya dia mau kasih kata-kata yang oleh orang Kristen yang menghukum dirinya sendiri gitu. Paham ya? Ya, jadi kalau kita itu paham bahwa kita itu sangat disukai. Sekali lagi ya, saya bolak-balik tuh ya. Kita ini accepted ya. Coba kita baca lagi deh ya di dalam Efesus 1 ayat 6 ya. Kita itu sangat disukai ya. Sama-sama katakan kita itu favorit. Saya itu sangat disukai. Disukai sangat tinggi tuh ya. Disukai ya, kayak Daud. Daud itu beloved, arti kata nama Daud itu beloved. Tapi dia well pleased. Dia itu disukai. Ya, Tuhan menemukan Daud orang yang berkenan. Nah, berkenan di hatinya, di zamannya. Nah, kata berkenan itulah accepted juga ya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasih. Nah, bahasa Indonesianya kurang begitu jelas ya. Accepted in the beloved tuh ya. Accepted itu in the beloved. Charito accepted. Ya, jadi kita ini sangat tinggi disukai. Nah, charito itu artinya sangat tinggi disukai. Ya, dari kata karis juga, sari, too, tapi kalau karis, grace. Ya, jadi kita akui terus. Kalau saya setiap pagi kirim perkataan kan, shalom beloved. Ya. Artinya apa? Yang terkasih. Tulisan saya selalu dibuka dengan gitu. Ya, shalom, salam orang-orang yang terkasih. Amin. Ya. Jadi ayat 7-nya katakan sebab dalam Dia ya, Yesus itu beloved, karena Yesus itu beloved ya. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya, penebusan. Kalau kita diampuni dosa kita ditebus dari apa? Dari segala penyakit, dari segala kemiskinan, dari segala bencana, kecelakaan. Itu karya penebusan. Itulah sebabnya saya hidup dari penebusan. Saya selalu bilang ya, kita nggak hidup dari ciptaan yang sudah jatuh. Ciptaan sudah jatuh, Adam dan Hawa sudah jatuh. Dan semua ciptaan akhirnya ikut korosi, ikut jatuh. Tapi Yesus datang 2000 tahun yang lalu menebus yang sudah jatuh itu. Nah, yang paling utama apa? Yang menjadi induknya adalah pengampunan dosa. Karena dosa kita diampuni, kita percaya bahwa kita diampuni segala dosa kita, ditebus dari segala kerusakan, ditebus dari segala penyakit, dimahkotai kemurahan, kebaikan, mulut kita dipuaskan dengan kebajikan, goodness, kebaikan, goodness, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Buka aja, Mik. Ya, menurut pengampunan dosa, menurut apa? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi selalu diingat-ingatin bahwa kita menerima kasih karunia itu super abound, kelimpahan. Jadi
makanya salah satu ya dari banyak, ya bukan dari banyak, dari yang terpenting kan dari berita kabar baik ini, kasih karunia itu sebenarnya berita yang luar biasa baik kan. Nah, iblis tuh makanya sangat menentang pasang bener-bener sign atau tanda-tanda, wah sesat, wah ini huper, pasang kok ya. Atau hal-hal yang buruk, kenapa? Supaya kita nggak melihat bahwa kasih karunia itu begitu kayanya. Kasih Tuhan itu begitu nggak ada batasnya. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Efesus 3 ayat 18. Nggak ada batasnya. Kenapa kita batas-batasin? Misalnya. Ya, begitu kayanya. The riches of His grace. Amin. Ya. Oke, saya nggak panjang lebarkan. Ini bagian yang pertama. Jadi kita tahu ya sekarang ya. Oh, banyak gereja umat Tuhan tuh nggak tahu. Ya, betapa kita ini sangat dalam dikasihi, sangat dalam dicintai. Kita ini favorit, benar-benar. Ya, kita ini benar-benar terkasih dari mata Tuhan. Kita ini benar-benar diampuni. Kita ini benar-benar dibenarkan, mutlak, absolut. Tuhan gak lihat lagi dosa setitik pun. Kenapa? Karena ada darah. Ada darah, disebutnya Tuhan tidak dapat. Saya sengaja katakan gitu. Wah, Bapak menghujat Tuhan. Masa Tuhan gak bisa lihat? Benar-benar gak bisa. Kenapa? Itulah kuasa darah Yesus. Itulah firman Tuhan katakan. Paham? Ya, dan saudara itu memiliki semua. Kalau saudara tahu bahwa saudara kebenaran Allah di dalam Kristus, saudara mewarisi Kanaan. Saudara mewarisi semua janji-janji Tuhan, sumpah Tuhan. Semua janji di Alkitab ya udah menjadi bagian hidup kita. Kita itu sukses, utuh, berkemenangan dalam segala hal. Gak habis-habis kalau bicarakan itu ya. Tapi kita perkatakan, saudara. Perkatakan. Ya, ayo katakan sama-sama. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Dan saudara yang mendengar di dalam rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau itu. Saya butuh diselamatkan. Saya mau ya dibebaskan dari dosa. Dan saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Dan saudara boleh ikut saya berdoa, berkata dan katakan bersama-sama saya, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Engkau mati buat saya, dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah, dan Engkau mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya anak yang paling Engkau kasihi, dan hidup saya seterusnya selamanya di depan, hari ini dan ke depan, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Saya menerima semua yang Tuhan sudah bayar di kayu salib, yang Tuhan sudah sediakan cuma-cuma buat saya, warisan saya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.